asumsi PLTS mahal ini harusnya sih udah mulai bisa kita kita rubah persepsinya bahwa ini bener nih kayaknya nih. Asumsi PLTS itu mahal karena kita nggak tahu kalau PLTS itu ada yang murah. 7.30 pagi, lampunya masih kita nyalakan. Kita akan lihat posisi dari aki bekas saat ini. Ternyata udah naik lagi menjadi 10.6. Ya, dari panel udah mulai ngecas 2 ampere 10.8. Total sampai jam 7.30 125 watt hour, 12.6 watt. Meningkat karena supply-nya naik. Yang mana nih? Ini aja. Duh, licin. Oke. Jadi demikian. Lupa tadi berapa jam ya? 10, mungkin sekitar 12 jam. Ini juga kita matikan saja. Istirahat. Jam 18.20, saatnya kita mengevaluasi pemakaian aki bekas untuk penerangan lampu di indoor maupun di outdoor, teras atas, teras bawah sampai depan garasi. Nah, dari uji coba beberapa hari pemakaian aki bekas, ternyata masih bisa kita manfaatkan untuk menyalakan 11 titik lampu gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu menganggap PLTS itu mahal, ini ada satu masukan nih dari teman-teman di grup PLTS katanya ya. Kenapa kita itu menganggap PLTS itu mahal katanya. Nah, ternyata jawabannya sederhana. Karena kita tidak tahu kalau ada PLTS yang murah itu. Begitu. Sehingga selama ini kita dicecokinya atau salah fokus gitu ya. Salah fokus mempelajari PLTS yang kelasnya mahal. Tapi yang murah-murah nggak kita eksplorasi. Nah, jadi kalau pakai diagram gini nih, kita nggak tahu bahwa kita tuh tidak tahu gitu ya. Kalau yang tahu bahwa ada PLTS yang murah itu udah satu langkah yang bagus. Artinya tinggal prakteknya. Yang kasihan itu kan yang nggak tahu kalau ada PLTS yang murah, sehingga anggapannya adalah PLTS itu identik dengan mahal. Padahal bisa disetting dengan murah kalau kita tahu caranya, yaitu pakai aki bekas cari di tukang aki, panelnya pakai yang kecil dulu, nyicil 10 watt 10 kali beli udah 100 watt ya, 100 watt peak. Kemudian lampu LED pakai yang 2 watt tuh, yang kayak gitu tuh, lampu strip itu 4.000-an lampunya, murah sekali. Kemudian kabel juga pakai kabel yang bekas, kira-kira begitu. Nah, kita akan nyalakan dulu lampunya. Ini sudah dicas oleh 100 watt peak Kenika. Voltage naik ke 10.7 setelah tadi pagi di 9.3. Halo. Ya. Nah, sekarang pemakaian lampunya di 11.3 watt, 1,1 ampere. Kalau pagi 5 watt karena makin turun ya. Starting malam maghrib sampai atas, sampai teras luar itu 11 watt. Jadi 11 titik. Total real wattnya adalah yang tertera di wattmeter ada 11 watt. Kalau tadi siang ketika kita panelnya disupport oleh aki, lampunya bisa sampai naik ke 15 watt. Jadi intensitas cahaya juga naik ke 15 watt. Oke, itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan tentang ya sedikit ngebahas tentang polemik bahwa PLTS itu mahal versus
disebut mahal karena kita nggak tahu bahwa ada PLTS yang murah. Jadi artinya itu ilmu kita itu baru tahu kalau PLTS itu adalah habis sekian puluh juta, sekian puluh juta, sekian puluh juta. Sementara di ujung dunia lain ada yang bermain PLTS dengan harga yang cuma ratusan ribu saja gitu ya. Nah, jangan sampai ketidaktahuan itu menutup mata kita bahwa PLTS itu mahal. Jadi karena asumsinya PLTS mahal, kita jadi nggak mau belajar. Padahal PLTS ini kaitannya sangat erat kaitannya dengan satu teori yang namanya 10.000 jam terbang. Jadi kita bisa punya feeling, sense, dan kalau nyetir itu nggak akan nyerempet lah kalaupun jalanannya itu padat, sempit. Nah, karena feeling jam terbang nyetirnya udah tinggi. Nah, bermain PLTS energi terbarukan pun seperti itu, butuh namanya jam terbang. Nah, jam terbang itu bisa diperoleh kalau kita main dari PLTS yang kecil-kecil dulu gitu, dari yang panelnya kecil, akinya aki yang kecil, aki motor aki baterai sekarang pada pakai aki yang bekas laptop. Nah, itu pun bisa digunakan sebagai pengganti aki mobil bekas, aki motor bekas. Pokoknya banyak cara untuk memulai mengenal energi terbarukan ini. Karena ini sangat penting ya, masa depan manusia itu semuanya akan serba listrik, motor listrik, sepeda listrik, segala serba listrik. Jadi ketika listriknya itu udah kita kuasai di awal-awal, bagaimana memperoleh listrik gratis. Nah, mudah-mudahan hidup kita makin lebih gampang. Begitu sih kalau motivasi saya gitu ya. Motivasi saya belajar energi listrik ini karena setelah pengalaman beberapa bulan saya bisa masak dengan energi listrik gratis ini pakai kompor induksi. Contoh sederhananya gitu, bikin indomie pakai listrik gratis lagi, nggak usah cari kayu bakar kayak ya. Di kota susah cari kayu bakarnya, di desa masih enak gitu kan. Nah, kalau punya seperti ini, nah tinggal ngumpulin aja tuh aki bekas. Ya, kita lanjutkan ke PLTS yang uji coba kita 100 watt peak dengan aki bekas 34 ampere. Jadi kemarin kita beli yang 34 ampere, artinya kapasitas si aki bekas ini adalah 12 volt kali 34 ampere, totalnya 408 Ah ampere hours. Ini energi atau kapasitas yang bisa dihasilkan dari satu buah aki yang 34 ampere itu. Nah, problemnya kan karena ini aki bekas, katakanlah dia hanya bisa dipakai 50%-nya. Jadi 204 ini yang aman kita pakai biar nggak semakin soak. Dari 204 ini untuk yang baru ya. Karena kita aki bekas, katakanlah dia masih bekas, masih 70% kondisinya. Berarti kita cuma punya ruang untuk memanfaatkan aki bekas di malam hari setelah kita cas, yaitu sebesar kira-kira 142 watt hour. Dari mana 42 ini? Yaitu dari 50% dikali kapasitas aki yang bagus, yang fit 408 kali 50% dapat 200-nya. 200-nya dikali dengan asumsi aki bekasnya masih bisa 70% lah kondisi bekasnya ya, nggak bekas-bekas amat, nggak soak-soak amat, sehingga dia masih bisa menyimpan 142 watt hour ini. Nah, tadi siang kita lihat di panel di wattmeter itu produksi seharian di charge itu sekitar 200 sampai 300 watt hours. Jadi masih ada ruang dipakainya 140, outputnya dipakai 200, sehingga masih stabil lah gitu ya, asumsinya begitu. Nah, dengan 142 watt hours ini berarti kalau asumsi kita pakai selama 10 jam sejak malam sampai pagi, katakanlah cuma 10 jam,
Berarti total, misalkan loadnya itu bebannya hanya pakai lampu, kita ingin menggunakan lampu itu nyala di rumah kita, baik di indoor ataupun outdoor selama 10 jam, maka total lampu yang bisa kita nyalakan adalah sekitar 14,28 watt. Nah, realnya gitu ya. Berapa bijinya terserah, yang penting nanti di wattmeter real wattnya itu adalah dapat lebih kecil dari angka segini gitu, biar dapat 10 jam minimal pemakaian. Nah, sekarang di real percobaan yang saya lakukan ini ada 11 titik lampu, real wattnya adalah cuma 11. Nah, sekarang udah turun menjadi 10. Nah, inilah yang digunakan, bahwa 10.5 inilah yang kita gunakan, bisa kita nyalakan selama 10 jam. Soal intensitas terang dan segala macamnya itu ya beda lagi ya. Jadi dari 142, kalau kita pingin harus bisa nyala 10 jam, ya maksimal lampu yang kita pasang di pengukuran wattmeter jangan sampai lebih dari 14,28. Nah, dari beberapa hari uji coba, lampu Shinjoku 5 watt, total pemakaian real itu cuma 11 watt. Udah cukup terang gitu ya, menerangi indoor dan outdoor rumah seukuran 150 150 meter, 11 ruang berarti. Nah, ini kira-kira total lampu yang saya gunakan dengan PLTS minimalis 100 watt peak dan aki bekas 34 ampere. Lampunya ada di 11 titik, 5 indoor, 6 di outdoor. Real wattnya total nggak sampai 15 watt ya. Di watt label lampu sih ya seperti ini, ada 5 watt, 5 watt, 10, 3, 8 gitu ya. Tapi real energi yang realnya di wattmeter yang biru itu cuma 11 watt saja. Jadi meskipun di labelnya lampu DC itu seperti ini enggak, paling juga sekitar 50% lah. Kalau dulu saya ukur, kalau 5 watt itu dia di wattmeter paling 2 watt atau 3 watt realnya ya. Enggak maksimal 5, sehingga pencahayaannya pun ya setengahnya. Karena kualitas lampu DC juga macam-macam. Nah, dari uji coba beberapa hari, sekitar 2 atau 3 malam. Jadi di wattmeter yang biru diperoleh data seperti ini, bahwa total watt hour yang digunakan untuk semalaman sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi sampai jam 7 pagi lebih, itu totalnya 125 watt hour yang energi yang terpakainya. Dengan real wattnya sekitar 7 sampai 12. Semakin lama pemakaian dia semakin turun karena semakin efisien mungkin ya. Di starting malam awal aja, maghrib, isya sampai jam 8 masih tinggi di 11 ya, di atas 10 watt. Begitu mulai sahur dan sebagainya dia mulai turun ke 7 watt. Nah, sehingga selama 3 hari ini aki yang dengan aki bekas yang 34 ampere ini dapat menyalakan lampu 11 buah selama 12 jam dengan total realnya 5 sampai 10 watt. Itu hasil 3-4 malam mungkin ya dari pengamatan. Kemudian saat pagi kemarin voltage di akinya ya drop mentok di 9 volt gitu. Ini drop karena kemarin agak telat ngisi. Nah, sekarang adalah charging panelnya dengan kondisi aki yang kepake 125 itu, maka dengan modal panel yang 100 watt peak dengan produksi harian 200 sampai 350 watt hour itu
maka diperoleh rata-rata 2,5 jam penyinaran, sehingga akinya nih masuk lagi input 250 watt hours, padahal penggunaan cuma 125. Nah kalau akinya bekas sih yang 250 ini bisa kesimpan ya, tapi karena ini akinya second ya mungkin nggak bisa keserap semua disimpan di aki, karena voltage yang tersimpan di aki ini mentok di 10.7. Kalau akinya masih top marko top, ya dia bisa di atas 13 volt, sehingga semua ini input dari panel bisa diserap di aki 100%. Itu kerugiannya kalau pakai aki bekas, energi dari panelnya jadi terbuang gitu. Nah ini ketika maghrib kalau saya amati voltage-nya mentok di 10.7, 10.8. Ketika pemakaian semalaman dia turun paling rendah di 9 volt, tapi begitu matahari nongol dia naik lagi ke 10 lagi karena dicas lagi. Nah jadi kesimpulan sementara dari pemakaian aki bekas ini minimal biaya yang mungkin harus kita keluarkan jika kita akan memulai dengan basisnya itu 100 watt peak. Dengan harga yang kemarin anak-anak beliin panel 100 watt peak Kenika, harganya sekitar 600 ribuan. Aki bekas yang kemarin baru kita beli ini 100 ribuan, 150, ya range-nya segitulah ya. Controller mungkin 50 sampai 80 ribu. Kemudian kabel ini nggak pakai controller juga kelihatannya sih mungkin bisa aja ya, kalau cuma 100 watt peak ke aki mungkin. Tapi kalau dia panas banget ya akinya jebol juga. Kabel-kabel bisa pakai kabel bekas, tapi kalau pakai kabel panel mungkin 100 ribuan ya, yang 5 meter atau 10 meter sekitar segitu. Nah lampu-lampu ini karena saya pakai Shinyoku DC itu agak mahal, 40 ribu. Jadi mungkin total kalau beli yang lampu seperti itu tuh, lampu strip ya untuk 11 titik katakanlah butuh 100 ribu. Jadi starting settingannya ini adalah kalau 11 titik lampu ini kayaknya udah bisa mengcover serumah ya. Tapi tentu saja ini untuk lampu yang memang pencahayaannya harus kita lihat lagi apakah intensitas cahayanya itu aman buat anak-anak belajar baca buku. Nah itu harus disesuaikan. Kalau memang untuk ruang belajar berarti lampunya harus ada yang cukup terang. Tapi kalau buat garasi yang di outdoor yang cuma asal nyala doang, nah itu nggak terlalu penting intensitas cahaya. Jadi pengaturan indoor dan outdoornya mungkin seperti itu. Yang kualitas bagus kita taruh di indoor, yang agak-agak redup-redup. Nah kayak ini nih lampu strip seperti ini terang tapi nggak nyaman di mata. Jadi kalau buat baca nggak cocok. Tapi kalau kita buat di luar aja, di taman itu masih bisa ya, untuk pencahayaan yang memang mata kita nggak bikin pusing. Jadi saya mengakalinya seperti itu. Yang Shinyoku yang enak di mata kita taruh di indoor, yang lampu murah-murah yang bikin mata pening taruh di luar aja gitu. Seperti itu kira-kira uji coba progres ke hari ketiga untuk menguji aki bekas yang baru kita peroleh. Nah, jadi dengan satu aki bekas saja ini bisa menerangi rumah dengan 11 lampu, apalagi kalau kita dapat 2 aki bekas mungkin bisa lebih terang dan lebih lama lagi. Itu saja mungkin yang bisa kita sharing tentang PLTS yang murah meriah dengan memanfaatkan aki bekas. Biar ya inilah
persepsi mahal itu bisa kita mulai rubah, karena kita jadi tahu ada versi yang murahnya. Yang murahnya kayak apa? Ya yang kayak tadi, pakai lampu-lampu yang murah meriah gitu ya, yang cuma 4 ribuan, 3 ribuan. Yang penting adalah kita bisa ngejar yang namanya teori 10.000 jam terbang, agar feeling kita bisa lebih cepat kita kuasai ya gitu. Karena dari pengalaman saya main 1 semester lebih, kadang kita ketipu nih dari wattmeter misalkan, ternyata error padahal masih nyala. Tapi kalau kita nggak ngamatin tiap hari, kita jadi GR gitu. Oh, produksi kita nih 100 watt, dari 100 watt peak panel, padahal kalau yang jam terbangnya udah lama, oh nggak mungkin. Kenapa? Karena efisiensi panel paling di level 50 sampai 60. Itu pasti wattmeternya yang error. Nah, feeling itulah yang baru bisa kita dapatkan kalau jam terbang kita memang sudah banyak. Untuk bisa mengejar jam terbang itu, maka nah ini bisa dimulai dengan menggunakan panel-panel yang kecil dulu, biar ilmunya didapat dulu. Jangan nunggu ngumpulin duit juta-jutaan baru beli itu, nanti ilmunya nggak dapat. Begitu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat. Besok kita lihat di pagi hari apakah voltage-nya akan drop di 9 volt lagi atau masih aman di atas 10 volt. Kalau ternyata ini dropnya di bawah 10, karena ini saya settingnya semua lampu dinyalakan gitu ya, yang tidak perlu pun tetap nyala untuk tes maksimal aja. Nanti minggu keduanya mungkin baru yang di outdoor saja yang nyala, yang indoor yang nggak perlu ya, seperti di teras atas ini nggak perlu sebenarnya nyala sampai pagi. Berarti jam 9 atau jam 8 udah kita matikan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 malam kita akan cek kondisi aki bekas. 12:30 malah. Oh, udah drop ke 9.8. Real pemakaiannya 8,3 watt. Total sampai jam 12 64 watt hours. watt hours. Untuk pemakaian lampu-lampu yang 11 titik. Nah, saya akan matikan untuk lampu Shinyoku 5 dan yang di bawah ini 2 lampu berarti. Kita akan lihat nanti Nah, 2 lampu Shinyoku yang 5 watt udah saya off kan, ternyata usage-nya langsung drop ke 3.9 watt dan voltage naik ke 10. Nah, jadi ini mungkin yang paling ideal adalah meng-off-kan ketika sudah di atas jam 10, jam 11 lampu Shinyoku yang memang agak berat. Tinggal kita nyalakan lampu yang ringan-ringan saja, yaitu lampu jepit, lampu capit atau lampu yang dari USB dari controller. Nah, ini lampu gantung, lampu japitan. Jadi lampu yang ini Shinyoku kita matikan dulu. Ngirit 5 watt kali 2. Kalau di labelnya ya, labelnya ini 5 watt. 2 biji kita matikan. Oke, demikian uji coba malam ini, masih di atas 10.